Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di sini bersama saya, Mama Rainbow. Beberapa waktu yang lalu, Mama melakukan perjalanan ke kota Pagar Alam yang merupakan daerah pegunungan dan memiliki hawa dingin yang sejuk. Mama juga sudah bikin video tentang perjalanan tersebut. Judul videonya Hunting Tanaman Hias di Gunung Dempo. Teman-teman sudah nonton belum? Di video tersebut ceritanya Mama hunting tanaman hias liar. Namun sebenarnya Mama juga ada hunting tanaman hias di pelapa atau di plant shop yang ada di kota Pagar Alam tersebut. Dan di sana Mama membeli beberapa jenis tanaman begonia. Di rumah Mama baru punya 2 jenis tanaman begonia. Dan Mama bermaksud mengkoleksi tanaman begonia ini, jadi belinya nyicil gitu. Tanaman begonia adalah tanaman yang memiliki banyak jenis atau varietas. Pada umumnya tanaman begonia itu ada yang berbunga dan ada yang tidak berbunga. Tanaman begonia memiliki corak dan bentuk daun yang beraneka ragam, warnanya juga variatif sekali. Jadi tanaman begonia ini Mama sangat rekomendasikan sekali untuk dikoleksi oleh teman-teman semua. Nah, ini adalah tanaman-tanaman begonia yang Mama beli waktu Mama pergi ke Pagar Alam kemarin. Sudah lumayan lama sebenarnya, hampir 2 minggu lamanya. Tanaman ini Mama beli dan Mama biarkan saja dia di dalam polybag seperti ini. Sebenarnya sih karena Mama kekurangan waktu dan juga memang agak males untuk merepotting tanaman-tanaman ini. Tapi tanpa maksud mengexcuse diri sendiri, sebenarnya saat kita baru saja membeli tanaman atau memindahkan tanaman dari satu tempat ke tempat yang lain dengan waktu dan tempat yang memiliki kondisi cuaca dan kelembaban yang berbeda, sebaiknya tanaman tersebut jangan langsung ditreatment seperti direpotting, diperbanyak, apalagi dilakukan pemupukan. Jadi, tanaman tersebut sebaiknya dibiarkan saja dulu di tempat yang teduh sekitar beberapa hari. Tujuannya agar tanaman tidak terlalu stres dan bisa beradaptasi lebih dahulu dengan kondisi dan habitatnya yang baru. Dan setelah beberapa hari, tanaman mungkin sudah terbiasa dengan cuaca, suhu, dan kondisi di rumah kita, barulah kita melakukan repotting. Dan di video kali ini, Mama akan memperlihatkan kepada teman-teman semua cara Mama melakukan repotting tanaman begonia. Dan Mama juga akan memberikan tips cara merawat tanaman begonia. Jadi, saksikan terus videonya sampai akhir. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, like dan komennya ditunggu, serta share jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat. Tips yang pertama dalam merawat tanaman begonia adalah jangan buru-buru melakukan treatment pada tanaman yang baru saja dibeli atau pindah tempat yang memiliki suhu, cuaca, dan kelembapan yang berbeda. Jadi seperti yang sudah Mama jelaskan sebelumnya, tanaman begonia ini Mama beli dari kota Pagar Alam yang memiliki hawa yang sejuk. Lalu Mama bawa ke Palembang dengan durasi perjalanan selama 7 jam dengan menggunakan mobil.
Tentu tanaman ini sedikit banyaknya mengalami stres, dan jika langsung mama repotting, dikhawatirkan tanaman ini akan mengalami stres yang berlebih. Tanaman ini mama tempatkan di tempat yang teduh, namun tetap mendapat cahaya matahari yang tidak langsung. Setelah beberapa hari dan setelah kita cek terlebih dahulu, jika tanaman tampak sehat, barulah kemudian kita melakukan repotting. Tips yang kedua, media tanam. Karakteristik dari tanaman begonia ini adalah dia menyukai media tanam yang lembab, akan tetapi sangat rentan terhadap media tanam yang terlalu basah. Karena media tanam yang terlalu basah itu bisa membuat akar dan batangnya membusuk. Boleh dibilang tanaman begonia ini lebih rewel dari tanaman calathea untuk soal media tanamnya ya. Karena akar dan batang dari tanaman begonia ini benar-benar rentan terhadap genangan air. Oleh karena itu, kita harus menggunakan media tanam yang poros, akan tetapi memiliki kemampuan untuk mengikat air. Karena tanaman begonia ini walau bagaimanapun, dia lebih menyukai cuaca dan suhu yang lembab. Mengenai jenis-jenis media tanam beserta kelebihan dan keunggulannya masing-masing, bisa teman-teman lihat di video mama sebelumnya, yaitu di video tentang 10 jenis media tanam. Di sini mama menggunakan media tanam yang biasa mama gunakan untuk sebagian besar tanaman hias yang ada di kebun Mama Rainbow. Karena memang pada umumnya tanaman hias itu menyukai media tanam yang poros tapi mampu mengikat air. Jadi di sini mama menggunakan media tanam yang mama racik sendiri, yang terdiri dari campuran sekam mentah, sekam bakar. Di sini mama menggunakan siap bakar yang siap pakai yang mama beli di toko Trubus. Dan kompos atau pupuk kandang. Di sini mama menggunakan pupuk kandang yang juga mama beli dari toko Trubus. Dengan komposisi atau perbandingan 2-2-1. Jadi perbandingannya adalah 2 sekam bakar, 2 sekam mentah, dan 1 pupuk kandang. Untuk mencegah jamur pada media tanam, mama biasanya menambahkan fungisida pada campuran media tanam. Boleh menggunakan merek apa saja, tapi di sini mama menggunakan Antrakol. Untuk dosis pemakaiannya, teman-teman bisa baca di kemasan atau di petunjuk penggunaan yang biasanya ada di kemasan. Teman-teman juga bisa menambahkan insektisida, boleh merek apa saja. Itu fungsinya untuk mencegah serangga-serangga atau hama seperti siput, semut, dan serangga lainnya yang seringkali bersarang di dalam media tanam.
Setelah media tanam dicampur rata, diaduk-aduk seperti ini, lalu media tanam siap digunakan untuk direpotting. Tips yang ketiga, kita lompat dulu ke propagasi atau perbanyakan tanaman begonia. Tanaman begonia bisa diperbanyak melalui beberapa cara. Bisa melalui biji jika tanaman begonianya memiliki bunga, bisa juga melalui pemisahan rumpun atau bonggol. Bahkan tanaman begonia juga bisa diperbanyak dengan melalui stek batang dan juga stek daun. Dan di sini kebetulan pada saat Mama melakukan repotting pada tanaman begonia yang satu ini, ternyata rumpun atau bonggol tanaman begonia ini lumayan besar dan sudah banyak muncul tunas-tunas baru di bonggol ini. Jadi sekalian saja Mama melakukan pemisahan bonggol pada tanaman begonia ini. Jadi sekalian Mama mau tunjukin bagaimana caranya melakukan pemisahan bonggol pada tanaman begonia. Jadi caranya mudah sekali ya teman-teman, cukup dipisahkan saja. Dianya nggak perlu pakai alat apa-apa, nggak perlu pakai gunting atau pisau. Dia udah, kalau kita keletek sedikit, dia udah pisah sendiri. Seperti yang Mama tunjukkan ini ya. Yang penting pada bonggol tanaman yang dipisah itu sudah ada tumbuh akar. Tips yang keempat, penyiraman pada tanaman begonia. Seperti biasa, setelah melakukan repotting, Mama selalu menyiram tanaman yang baru saja direpotting ini dengan larutan vitamin B1. Tujuannya adalah untuk merangsang pertumbuhan akar serta mengurangi stres pada tanaman yang baru saja direpotting, sehingga tanaman bisa lebih cepat beradaptasi dengan media tanamnya yang baru. Untuk dosis pemakaian, teman-teman bisa baca petunjuk yang ada di belakang kemasan. Larutan vitamin B1 ini disemprotkan saja seperti biasa ke tanaman begonia yang baru saja kita repotting. Untuk penyiraman selanjutnya dilakukan pada saat media tanam sudah mulai kering. Jadi jangan dulu disiram saat media tanam masih basah. Karena jika media tanam terlalu basah, bisa dipastikan tanaman begonia teman-teman akan cepat layu dan busuk. Waktu penyiramannya mungkin sekitar 2-3 hari sekali, tergantung cuaca. Apalagi di waktu musim penghujan seperti saat ini, itu teman-teman harus benar-benar waspada terhadap media tanam begonia yang terlalu basah.
Tips yang kelima, pemupukan pada tanaman begonia. Tanaman begonia itu sebenarnya tidak membutuhkan pemupukan yang terlalu banyak. Pemupukan cukup dilakukan 1 bulan sekali, tapi dilakukan secara rutin ya. Pupuk yang digunakan adalah pupuk yang berimbang. Maksudnya, perbandingan antara nitrogen, fosfor, dan kalium itu semua sama atau hampir sama. Di sini Mama menggunakan pupuk gandasil daun karena kandungan unsur dalam pupuk gandasil daun itu adalah nitrogen 20%, fosfor 15%, dan kalium 15%, serta magnesium 1%. Jadi perbandingannya lumayan berimbang lah ya. Tips yang keenam, penempatan tanaman begonia. Penempatan tanaman begonia ini sangat penting sekali, apalagi di saat musim penghujan seperti saat ini. Tanaman begonia sebaiknya diletakkan di tempat yang ada naungannya, misalnya teras dengan naungan atap. Karena selain tanaman begonia tidak bisa terkena sinar matahari langsung, juga naungan ini bisa berfungsi untuk menjaga agar air hujan tidak mengenai tanaman begonia. Karena jika tanaman begonia ini kita tempatkan di tempat yang terkena air hujan, kita jadi sulit untuk mengontrol kelembaban dan kondisi media tanam, sehingga media tanam bisa terlalu beresiko untuk menjadi basah, dan hal itu tidak baik untuk tanaman begonia. Di sini di kebun Mama Rainbow, tanaman begonia ini diletakkan di bawah naungan paranet yang dilapisi plastik, sehingga tanaman begonia ini terlindungi dari curahan air hujan. Nah teman-teman, demikianlah video dari Mama Rainbow kali ini. Video tentang repotting dan tips cara merawat tanaman begonia. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai berjumpa di video selanjutnya.